Berdasarkan Rencana Strategis Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan. B. Alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan. C. Standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan. D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jawaban yang benar adalah pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini, mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dan menyimpannya pada folder yang disediakan untuk itu disebut dengan A. Teleconference. B. Email. C. Website. D. Chatting. E. Browsing. Jawaban yang benar adalah B. Email. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio atau lapangan disebut dengan kegiatan A. Elaborasi. B. Eksplorasi. C. Konfirmasi. D. Browsing. E. Contextual teaching learning. Jawaban yang benar adalah B. Eksplorasi. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Jawaban yang benar adalah B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran.
B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Jawaban yang benar adalah C. Strategi pembelajaran. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Jawaban yang benar adalah E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, fungsi. Jawaban yang benar adalah B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Jawaban yang benar adalah A. Kompetensi dasar. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklarifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Jawaban yang benar adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban yang benar adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan yang lebih tinggi.